TLDM Malaysia akui ketinggalan teknologi kapal perang dari Indonesia. Angkatan Laut Malaysia alias TLDM saat ini melemah. Pelemahan TLDM lantaran pemerintah Malaysia rezim sebelumnya yang mengkorupsi dana pertahanan. Hal itu menjadikan TLDM kurang responsif terhadap potensi konflik di mana China berani masuk perairan dekat Beting Ali tanpa ada tindakan tegas dari aparat Malaysia. China memang mengklaim Beting Ali miliknya. Kasusnya sama seperti Natuna Utara milik Indonesia. Adanya klaim Nandas Land yang membuat China berbuat demikian. Potensi konflik seperti ini sebisa mungkin dimitigasi oleh aparat Malaysia maupun Indonesia. Untuk saat ini langkah Indonesia lebih terlihat nyata dibanding Malaysia. Indonesia sudah memperkuat pertahanannya di Natuna. Natuna dijadikan markas militer Tier 1 untuk menghadapi China. Tier 1 maka alutsistanya pun juga bukan kaleng-kaleng. 3 kapal perang korvet dan light frigate Indonesia berjaga di sana. Lantas, setidaknya ada 1 kapal selam standby di Natuna. F-16 sekalian ditempatkan di Natuna sebagai air support bagi armada permukaan. Indonesia lantas menempatkan pesawat intai maritim sebagai unsur penginderaan jarak jauh menghadapi intruder Cina. Daya pukul Natuna begitu amat besar, tak pelak banyak pengamat mengasumsikan wajah sangar militer Indonesia justru terpampang di pulau paling utara NKRI tersebut. Bahkan AU Indonesia meresmikan 4 satuan di Natuna sebagai unsur penjaga kedaulatan NKRI. 4 satuan ini adalah bukti komitmen kita dalam mewujudkan angkatan udara yang disegani di kawasan. Komitmen ini akan terus kita tingkatkan secara bertahap dan berkelanjutan, ujar Kasau Marsikal TNI Fajar Prasetyo, dikutip dari tniau.mil.id pada 22 Oktober 2021. Matra Laut juga tak kalah garang, mereka memindahkan markas Gugus Tempur Laut atau Guspurla 1 ke Natuna. Sebelumnya Guspurla Kormada 1 berada di Pondok Dayung, Tanjung Priuk, merupakan langkah strategis TNI AL di dalam menjawab tantangan keamanan maritim dan penegakan kedaulatan di Laut Natuna Utara, sekaligus merupakan bagian dari perencanaan strategis TNI yang telah menetapkan STT TNI atau Satuan TNI Terintegrasi yang terdiri dari 3 matra untuk berpangkalan di pulau terluar Natuna dalam menghadapi dinamika sengketa Laut Cina Selatan, ujar Kormada 1 tnial.mil.id pada 1 Juli 2022. Satuan-satuan tempur Indonesia yang ada di Natuna memang patut diwaspadai Cina. Meski kekuatan militer Cina besar, keberadaan kekuatan tempur Indonesia di Natuna diyakini jadi batu sandungan tajam bagi Sinaga. Lantas bagaimana Malaysia di Beting Ali? Jawabannya nothing. Jangankan membangun pangkalan militer, merawat kesiapan operasional kapal perangnya saat ini TLDM kekurangan anggaran. Mereka tidak kesulitan jika harus merawat kapal perang akan tetapi ketiadaan anggaran memaksanya berdiam diri. Anggota Parlemen Malaysia dari Lumut, Nordin bin Ahmad Ismail menuturkan, jika TLDM memang tak segarang dulu. Bahkan TLDM terbelakang soal teknologi kapal perang saat ini dibanding Indonesia maupun Singapura. Singapura memiliki kapal selam dan juga kapal-kapal yang canggih daripada kita. So, bermakna angkatan tentara laut kita adalah yang terbelakang sikit. Jelas Nordin dikutip dari parlimen.gov.my pada 15 Februari 2023. Untuk inilah TLDM Malaysia tak pede menghadapi Cina layaknya Indonesia di Natuna Utara.